Halo semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Jepang yang berjudul Nisekoi Live Action. Film yang bergenre romantis komedi ini diangkat langsung dari anime dengan judul yang sama. Tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar alur cerita film dari channel ini. Di awal film diperlihatkan dua anak kecil yang sedang duduk di sebuah taman. Anak cowok itu bernama Raku. Ia berusaha menenangkan anak perempuan tersebut karena dirinya akan segera pergi. Kemudian ia memberikan sebuah liontin kunci sebagai perjanjian, yang mana ketika mereka bertemu lagi saat dewasa, mereka berdua akan menikah. Raku yang belum sempat melihat wajah anak perempuan itu, tiba-tiba ia dibangunkan dari mimpinya tersebut. Di sini Raku sangat kesal karena dia hampir mengingat gadis itu, tapi malah dibangunkan untuk segera berangkat ke sekolah. Saat Raku akan berangkat, terlihat bahwa dia adalah keturunan dari sebuah klan Yakuza, dan ia juga akan mewarisi klan tersebut. Sesampainya di sekolah, Raku sempat akan telat. Namun, Raku berhasil masuk sebelum gerbang sekolah tertutup. Tapi di luar sekolah terlihat cewek berambut pirang yang ternyata ia juga telat. Akan tetapi, dengan aksi akrobatiknya, cewek itu berhasil melompat melewati pagar. Sayangnya saat mendarat, dia menabrak wajah Raku sampai membuat kalung Raku lepas. Cewek pirang itu pun meminta maaf dan langsung pergi begitu saja. Raku yang sadar bahwa kalungnya telah hilang pun kebingungan. Namun tak berselang lama, cewek bernama Onodera berhasil menemukan kalung tersebut dan mengembalikannya kepada Raku. Saat di dalam kelas, Raku dikagetkan dengan datangnya siswa baru, yang mana ternyata dia adalah cewek pirang yang menabrak dirinya. Dia adalah Chitoge. Di sini Raku langsung memarahi Chitoge karena kepalanya telah dibuat pusing, sedangkan Chitoge tidak mau kalah. Dia juga melawan, sampai akhirnya Raku dibuat tak berdaya oleh Chitoge. Singkat cerita, Raku sudah pulang sekolah, yang mana ketika di rumah sang ayah mengatakan bahwa sekelompok mafia bernama Beehive sedang ada konflik dengan klan Yakuza. Untuk menghentikan kekacauan tersebut, Raku harus berpacaran dengan anak bos dari klan Beehive tersebut. Raku pun kaget dan langsung menolak perintah dari sang ayah. Namun sang ayah memberikan solusi, yang mana Raku disuruh menjadi kekasih palsu saja. Kemudian sang ayah memperkenalkan anak bos dari klan Beehive dan ternyata dia adalah Chitoge. Tentu saja mereka berdua pun kaget karena dipaksa untuk menjadi kekasih palsu dengan alasan agar anak buah dari kedua klan tersebut tidak berperang. Tak lama berselang, terdengarlah sebuah ledakan di halaman rumah. Saat Raku dan Chitoge keluar, ternyata klan mereka sudah siap untuk berperang. Namun, bos dari kedua klan tersebut berhasil menghentikan peperangan mereka dan juga mengatakan bahwa Chitoge dan Raku sudah menjadi sepasang kekasih. Sontak semua orang langsung melihat mereka berdua. Dengan terpaksa, akhirnya Raku dan Chitoge memulai cinta palsunya. Namun pengawal pribadi Chitoge yang bernama Cloud memandang mereka berdua dengan penuh rasa penasaran. Keesokan harinya Raku kedatangan tamu, yakni Chitoge. Di sini Chitoge mengajak Raku untuk berkencan. Namun tentu saja Raku menolaknya. Chitoge pun langsung memukul Raku dan menyuruh untuk melihat ke belakang. Ternyata pengawal Chitoge sedang mengawasi mereka berdua. Setelah mengetahui hal tersebut, Raku pun langsung menurut, dan pada akhirnya mereka berdua pun berkencan. Di perjalanan, mereka berdua dibuat kaget karena ternyata mereka sudah diikuti oleh pengawal dari kedua klan, dan tentu saja di sana juga ada Cloud. Dengan terpaksa, akhirnya Raku mengajak Chitoge untuk menonton bioskop. Seno. Saat memilih film, mereka berdua sempat berdebat karena Chitoge menginginkan film action, sedangkan Raku menginginkan film kucing. Namun pada akhirnya mereka berdua menonton film yang romantis. Saat di dalam bioskop, Chitoge pun tertidur dan Raku juga sudah mulai terlihat bosan. Akan tetapi Raku dikagetkan dengan penonton lain, yang mana ternyata adalah anggota dari kedua klan mereka. Di sini Raku disuruh untuk meniru adegan yang ada di dalam film. Saat adegan menyentuh tangan, Raku berusaha untuk menirunya. Namun Chitoge langsung melempar tangan Raku. Lalu saat adegan ciuman, Raku dengan perasaan gugup mencoba untuk mencium Chitoge.
Namun saat Raku ingin mencium Shitoge, tiba-tiba Shitoge terbangun dan langsung memukul Raku. Setelah menonton bioskop, Raku pun mengatakan bahwa jangan sampai kabar mereka berpacaran tersebar di sekolah. Namun keesokan harinya secara tidak diduga ternyata kabar mereka berpacaran sudah tersebar di sekolah dan teman-teman sekelasnya memeriahkan atas berpacarannya mereka berdua. Di sini Raku pun membantah hal tersebut karena dia lebih menyukai Onodera. Akan tetapi Shitoge menyuruh Raku untuk melihat keluar jendela yang mana ternyata Cloud sedang mengawasi mereka. Akhirnya dengan terpaksa Raku mengakui bahwa ia berpacaran dengan Shitoge. Saat di kantin, Shitoge mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pengawalnya, sehingga Shitoge terlihat susah sekali untuk mendapatkan teman. Raku yang melihat hal tersebut sedikit kasihan kepada Shitoge, karena Raku dulu juga pernah mengalami hal tersebut. Saat di dalam kelas, Shitoge pun mencatat semua kepribadian teman sekelasnya. Lalu tiba-tiba Raku datang. Raku pun memutuskan untuk menolong Shitoge agar bisa mendapatkan teman. Kemudian setelah istirahat, teman sekelasnya tak sengaja menemukan buku catatan milik Shitoge. Teman sekelasnya malah menganggap bahwa Shitoge seperti penguntit. Shitoge yang mendengar hal tersebut pun hanya bisa terdiam. Saat Raku akan mengambil buku diari milik Shitoge itu, dia pun terhenti seketika karena Onodera mengambil duluan buku tersebut dan bacanya. Di sini Onodera berkata bahwa maksud dari tulisan ini adalah Shitoge hanya ingin memiliki teman saja, dan pada akhirnya kesalahpahaman pun bisa terselesaikan. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Shitoge mulai mempunyai banyak teman. Kemudian kelas mereka lagi-lagi kedatangan murid baru. Dia adalah Tachibana, dan di sampingnya adalah pengawal Tachibana, yang mana Tachibana adalah anak dari kepala kepolisian. Saat Tachibana melihat ke belakang, dia langsung berlari. Teman Raku yang bernama Su mengira bahwa Tachibana akan menghampirinya. Akan tetapi, Tachibana malah memeluk Raku. Dan Tachibana meminta untuk menikah dengan Raku. Tachibana juga berkata bahwa dirinya adalah teman masa kecil Raku. Raku pun kaget dan sempat melihat kalung Tachibana. Tiba-tiba ada segerombolan cheerleaders yang datang. Ternyata mereka adalah pengawal dari Shitoge. Dengan segera Shitoge berkata bahwa Raku adalah pacarnya. Saat Raku juga mengetahui keberadaan pengawal tersebut, Raku langsung mengakui bahwa Shitoge adalah pacarnya. Lalu dari belakang Raku dipukul. Ternyata itu adalah Cloud. Cloud pun menyuruh Raku untuk ikut dengannya. Saat di atap sekolah, Cloud mempertanyakan hubungan Raku dengan Shitoge karena Cloud curiga dengan hubungan mereka. Dan Cloud juga berkata bahwa Shitoge sangat berharga bagi klan Beehive. Di lain sisi, Shitoge sempat mengintip pembicaraan mereka. Raku yang mendengar ucapan Cloud pun berkata bahwa dia mencintai Shitoge dan semua ini tidak ada hubungannya dengan klan Beehive. Namun tiba-tiba Cloud menodongkan pistol ke arah Raku. Sontak hal tersebut membuat Raku kaget. Ia pun langsung lari dari kejaran Cloud. Saat akan turun dari tangga, pengawal cewek sudah siap dengan jebakannya. Raku yang terkena jebakan tersebut pun langsung terjatuh melalui kaca dan terjebur di dalam kolam renang. Beberapa waktu kemudian, Shitoge datang dan segera menyelamatkan Raku. Saat di ruang UKS, akhirnya Raku tersadar. Di sini Shitoge pun menanyakan kalung liontin gembok milik Raku. Raku pun menjelaskan bahwa liontinnya adalah tanda dia sudah membuat janji dengan wanita yang membawa liontin kunci sewaktu kecil dulu. Namun Raku tidak mengingat wajah ataupun nama wanita itu. Maka dari itu Raku terus membawa liontinnya tersebut. Setelah mendengar penjelasan Raku, Shitoge pun ikut senang karena itu terlihat sangat romantis. Saat di perjalanan pulang, Shitoge sempat mengajak Raku untuk belajar bersama dengan Onodera. Alasannya adalah karena Raku sudah membantu dirinya untuk mendapatkan teman. Keesokan harinya, Raku dan Shitoge sudah siap untuk belajar bersama. Namun pengawal dari keduanya juga ikut mengawasi. Tiba-tiba mobil polisi datang, yang mana ternyata itu adalah Tachibana, yang tanpa diundang juga ingin ikut belajar bersama. Tak berselang lama terlihat Onodera yang datang terlambat. Mereka pun akhirnya belajar bersama di rumah Raku. Raku sempat melihat kalung milik Tachibana yang ternyata itu bukan kalung liontin kunci.
Di tengah belajar, Raku dan Shitoge menuju ke gudang untuk mengambil kipas angin. Saat sudah membuka pintu gudang, tiba-tiba pengawal Raku mendorong dan mengunci mereka berdua di dalam, yang mana tujuannya adalah agar Raku bisa mantap-mantap di dalam gudang. Di dalam, Raku berusaha untuk membuka pintu, namun itu sia-sia. Sedangkan Shitoge secara tidak diduga sudah memeluk Raku, karena ternyata Shitoge takut akan kegelapan. Tak berselang lama, Cloud mendobrak pintu, yang mana itu membuat mereka terpental. Cloud yang melihat mereka berdua dalam posisi tersebut pun langsung pingsan dan segera dibawa pergi. Selain itu, Tachibana dan Onodera yang juga melihat hal tersebut pun memutuskan untuk langsung pamit pulang. Sedangkan Raku dan Shitoge hanya bisa pasrah dengan apa yang telah terjadi. Kemudian scene berpindah. Di sini terlihat kalung liontin kunci yang dimasukkan ke dalam kotak ternyata pemiliknya adalah Onodera. Saat di sekolah, Su mengumumkan bahwa sebelum liburan musim panas, sekolah akan mengadakan festival. Di sini Onodera menyarankan untuk membuat drama Romeo dan Juliet. Teman-teman sekelasnya pun langsung menyetujui saran dari Onodera tersebut. Ketika Su menanyakan tentang pemeran dalam drama tersebut, Onodera memberanikan diri untuk mengangkat tangan, namun kalah cepat dengan Tachibana. Di sini Tachibana ingin pemeran cowoknya adalah Raku. Namun setelah mendengar pemeran Romeo-nya adalah Raku, anak-anak satu kelas langsung menunjuk Shitoge memerankan Juliet. Di sini Onodera merasa kecewa karena sebenarnya dirinya ingin memerankan Juliet dan Raku menjadi Romeo-nya. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat menggunakan bis untuk bertamasya. Saat di dalam bis, Shitoge terlihat sangat ceria karena baru pertama kalinya tidak diawasi oleh Cloud. Namun secara tidak diduga setelah sampai di penginapan, Cloud sudah ada di tempat penginapan tersebut, yang mana ternyata Cloud adalah pemilik dari tempat penginapan itu. Dan di sini Cloud bermaksud ingin melihat keseriusan Raku kepada Shitoge. Mereka pun bersenang-senang di pantai sambil latihan drama Romeo dan Juliet. Terlihat Onodera yang juga memperhatikan mereka berdua. Di malam harinya mereka semua memainkan permainan jurit malam. Pada jurit malam tersebut, aturannya adalah harus berpasang-pasangan dan berjalan melewati rute yang sudah ditentukan. Terlihat Raku dan Onodera mengambil nomor undian yang sama. Tanpa diduga, mereka pun berpasangan. Ternyata pada permainan tersebut, Shitoge berpasangan dengan Su. Namun saat ada hantu yang menakuti, Su malah ketakutan, sedangkan Shitoge langsung berlari tak tentu arah. Saat Raku dan Onodera menunggu antrian, mereka sempat akan bergandengan tangan. Tentu saja itu membuat Onodera senang. Namun semua itu gagal saat Su datang dan mengatakan bahwa Shitoge telah hilang. Raku yang tahu bahwa Shitoge takut akan kegelapan pun langsung pergi meninggalkan Onodera untuk mencari Shitoge. Tentu saja hal tersebut membuat Onodera kecewa. Di dalam hutan terlihat Shitoge yang tersesat. Dia juga merasa ketakutan. Namun Raku berhasil menemukannya dan segera membawa Shitoge pergi dari sana. Setelah permainan selesai, Raku pergi ke pemandian air panas. Setelah masuk, ternyata Cloud sudah merencanakan sesuatu, yang mana ia sengaja mengganti tanda jenis kelamin pada pemandian tersebut. Terlihat Raku dengan santainya berendam. Namun secara tidak diduga tiba-tiba ada yang meloncat ke pemandian tersebut dan ternyata itu adalah Shitoge. Alhasil mereka berdua pun terkejut. Setelah itu Raku mengalah dan akan keluar dari pemandian tersebut. Namun saat akan keluar ternyata Onodera dan yang lainnya datang. Raku pun langsung masuk lagi. Saat Onodera dan yang lainnya akan berendam, Shitoge langsung menyuruh Raku untuk masuk ke dalam air. Beberapa saat kemudian, Shitoge berhasil mengalihkan perhatian mereka. Lalu dengan cepat Raku berhasil pergi dari pemandian tersebut. Setelah berendam, terlihat Shitoge yang lagi asik menikmati pantai. Di sini Shitoge sudah mulai baper dengan Raku. Lalu tiba-tiba Raku datang. Shitoge pun mengatakan bahwa cinta palsu ini tidak terlalu buruk. Dia juga menanyakan, jika hubungan ini dilanjutkan, apakah akan berjalan dengan lancar? Raku yang tidak peka pun menjawab bahwa hubungan ini tidak akan lancar jika diteruskan, karena Raku menganggap bahwa Shitoge adalah orang yang galak dan kasar. Mendengar hal tersebut, Shitoge langsung pergi dengan perasaan kecewa, sedangkan Raku bingung dengan kelakuan Shitoge tersebut. Ketika Shitoge memasuki kamar,
dia melihat Tachibana dan Onodera sedang mengobrol. Di sini Onodera mengatakan bahwa kalung liontin kunci tersebut adalah janji kepada seseorang untuk saling mencintai. Setelah mendengar hal tersebut, Chitoge langsung teringat apa yang dikatakan Raku sebelumnya. Dari sini Chitoge merasa bersalah kepada Onodera. Setelah mereka pulang dari piknik di kelas, Chitoge memutuskan mengundurkan diri sebagai pemeran Juliet. Namun Raku melarang keputusan Chitoge tersebut karena tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Namun keputusan Chitoge di sini sudah bulat dan dia juga menunjuk Onodera sebagai pengganti dirinya untuk memerankan Juliet. Setelah mengatakan hal tersebut, Chitoge pun pergi. Raku yang tidak terima akhirnya mengikuti Chitoge sambil memarahinya. Akan tetapi Chitoge tidak merubah keputusannya tersebut. Raku pun mengatakan bahwa sejak awal memang semua ini palsu. Dengan tatapan sedih dan kecewa, Chitoge akhirnya menampar Raku. Tibalah hari pementasan. Terlihat Onodera sedang berlatih karena akan tampil di pementasan. Kemudian Chitoge datang dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa hubungan Raku dan Chitoge hanyalah berpura-pura saja karena ada suatu masalah keluarga. Chitoge juga berkata bahwa Raku masih menunggu orang yang membawa kalung liontin kunci tersebut. Di ruang teater, mereka semua sedang bersiap untuk pementasan. Namun suatu ketika kejadian yang tidak diduga menimpa Onodera, yang mana ia mengalami kecelakaan tertimpa besi dari atas. Hal tersebut membuat dirinya tidak bisa memerankan Juliet. Onodera pun merasa bersalah karena gara-gara dia, pemeran Juliet jadi tidak ada. Tak lama berselang, Chitoge pun datang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka semua yang melihat Chitoge akhirnya menyuruh Chitoge untuk memerankan Juliet. Awalnya Chitoge menolak, namun ketika Onodera memohon kepadanya, akhirnya Chitoge mau memerankan Juliet di acara tersebut. Singkat cerita, pementasan pun dimulai. Di sana terlihat klan Yakuza dan Beehive juga datang di acara tersebut. Saat berakting, Chitoge selalu membuang pandangannya terhadap Raku karena dirinya masih merasa kesal. Lalu saat di tengah drama, Chitoge lupa dengan dialognya. Raku pun menyuruh Chitoge untuk berkata apa saja. Namun di sini Chitoge malah melontarkan kalimat ejekan kepada Raku yang tidak ada di dalam skenario. Dan pada akhirnya mereka pun saling mengejek dan bertengkar seperti dulu lagi. Setelah adegan di luar skenario tersebut, mereka malah mendapat tepuk tangan dari penonton. Di sini Raku juga telah menyadari perasaan Chitoge kepadanya, bahwa sebenarnya Chitoge memang telah menyukainya. Kemudian adegan pernikahan pun dimulai. Pada adegan ini mereka berakting sangat romantis. Namun saat adegan berpelukan, Chitoge melihat ke arah Onodera, yang mana itu membuat Chitoge teringat akan posisinya. Lalu pada adegan terakhir, Chitoge berkata bahwa Romeo masih memiliki belahan jiwa selain Juliet. Dan disinilah Raku baru menyadari bahwa Onodera adalah wanita yang dicarinya selama ini. Chitoge pun melanjutkan aktingnya dengan meminum racun. Sedangkan Raku sendiri sudah menyadari perasaan Chitoge kepadanya. Raku yang merasa bersalah pun meminta maaf kepada Chitoge. Dan pada akhirnya Raku berakting bunuh diri. Setelah drama usai, Chitoge menyuruh Raku untuk datang ke atap sekolah. Sesampainya di atap, ternyata sudah ada Onodera di sana, yang mana itu semua sudah diatur oleh Chitoge. Setelah melihat mereka berdua, akhirnya Chitoge memutuskan untuk pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Di atap sekolah, Onodera mengungkapkan bahwa dirinya selalu menyukai Raku. Lalu Onodera juga membuka liontin gembok milik Raku menggunakan liontin kunci miliknya. Setelah dibuka, terdapat 2 cincin mainan di sana. Onodera pun memberikan 1 cincin tersebut kepada Raku dengan harapan Raku juga akan menerimanya. Namun di sini Raku malah meminta maaf dan mengungkapkan bahwa dirinya lebih menyukai Chitoge. Onodera yang mendengar hal tersebut pun merasa kecewa bercampur senang. Karena Onodera hanya ingin melihat orang yang dicintainya bahagia, walaupun bukan bersama dirinya. Kemudian, Raku bergegas pergi untuk mencari Chitoge. Raku pun bertanya kepada guru di sana, apakah ia melihat Chitoge. Guru itu menjawab bahwa Chitoge sudah keluar dari sekolah.
dan akan kembali lagi ke Amerika. Setelah mendengar hal tersebut, Raku langsung meminta anak buahnya untuk mengantar dirinya ke bandara. Di tengah perjalanan, ternyata jalanan sangat macet. Namun tiba-tiba Tachibana dengan mobil polisi datang, membuka jalan untuk Raku agar bisa sampai ke bandara. Sesampainya di bandara, Raku langsung dihadang oleh pengawal Shitoge yang perempuan. Di sini Raku bersujud dan memohon agar dirinya bisa menemui Shitoge. Akhirnya pengawal tersebut pun luluh dan pada akhirnya memberi jalan kepada Raku. Ketika sudah di dalam bandara, Raku melihat pesawat yang ditumpangi Shitoge akan segera berangkat. Namun secara tidak diduga, Cloud muncul dan menghadang Raku. Di sini Cloud menodongkan pistolnya ke arah Raku. Tapi kali ini Raku tidak melarikan diri, dan pada akhirnya Cloud membukakan jalan untuk Raku mengejar pesawat yang ditumpangi Shitoge. Dari dalam pesawat, Shitoge melihat Raku yang sedang berlari mengejarnya. Kemudian pesawat pun berhenti. Setelah itu, Shitoge pun turun dari pesawat tersebut untuk menemui Raku. Di sini Shitoge mengatakan bahwa dirinya bukanlah sosok yang dicari oleh Raku. Namun Raku menjawab bahwa saat bersama Shitoge, keseharian Raku menjadi lebih menyenangkan. Dan Raku juga mengatakan bahwa dirinya mencintai Shitoge dengan tulus. Dan pada akhirnya film pun berakhir bahagia. Kini Shitoge dan Raku telah benar-benar menjadi sepasang kekasih yang romantis. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Nisekoi live action. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar video alur cerita dari channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.